warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Semoga dimanapun kita berada selalu diberi perlindungan dan kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk teman-teman dari segala penjuru, tetap jaga kesehatan ya, terutama di situasi yang sedang rawan seperti ini. Semoga semuanya diberi kemudahan dan segera selesai, agar kita semua dapat kembali pada keseharian yang normal seperti dulu lagi. Baik, teman-teman semuanya, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Kansa Rahma Raihantari, mahasiswa bimbingan dan konseling dari Universitas Negeri Semarang. Di sini, mari kita belajar bersama. Dan saya akan memberikan penjelasan atau memberikan sedikit edukasi mengenai beberapa kompetensi kepribadian yang harus dimiliki oleh seorang konselor, agar dalam melaksanakan pekerjaannya, mereka dapat memberikan segala potensi mereka secara optimal dan profesional. Baik, dalam profesinya, konselor tentu dituntut untuk memiliki kompetensi. Kompetensi seorang konselor ditunjukkan dari hasil kerjanya, yaitu tanggung jawab dalam bekerja dan bukan semata-mata dilihat dari tingkat intelijensi dan nilai akademis yang dimilikinya saja. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh konselor tentu ada banyak ya. Namun di sini saya hanya akan menjelaskan 3 kompetensi penting yang wajib dikuasai oleh para konselor. Oke, jadi kompetensi kepribadian yang pertama yaitu pribadi yang berwibawa. Apa sih pribadi yang berwibawa itu? Jadi, definisi kewibawaan itu merupakan suatu daya mempengaruhi yang terdapat pada seseorang, sehingga orang lain yang berhadapan dengan dia secara sadar dan sukarela akan tunduk dan patuh kepadanya. Barang siapa yang memiliki kewibawaan akan dipatuhi secara sadar dan tidak terpaksa. Dengan kata lain, kewibawaan adalah kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh seseorang karena memiliki kelebihan-kelebihan yang menyebabkan orang lain merasa segan dan hormat terhadapnya, dan selanjutnya akan tunduk atas apa yang dikehendakinya. Lalu urgensi kewibawaan bagi konselor yaitu seorang konselor yang berwibawa akan bertindak cermat dan penuh perhitungan. Ini menunjukkan bahwa konselor tersebut memiliki kecerdasan intelektual, emosional, spiritual, dan sosial yang tinggi. Kepribadian yang berwibawa perlu dan penting dimiliki oleh seorang konselor. Hal ini supaya orang lain dapat melihat seorang konselor yang penuh karisma. Dengan begitu dapat meningkatkan harga diri konselor tersebut karena dihormati dan disegani oleh orang lain. Selain itu, kewibawaan pada pribadi konselor juga dapat memunculkan pengaruh positif pada saat proses konseling, di mana pada proses konseling seorang konselor memiliki peran yang besar dalam menuntun arah dari kegiatan konseling. Konselor perlu memberikan pengaruh pada konseli, menuntun konseli untuk dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dialaminya sendiri. Dengan konselor yang berwibawa dan memiliki karisma, maka konseli juga akan merasa nyaman saat berkomunikasi dengan konselor, karena pandangan konselor yang luas mengenai konselinya. Kewibawaan yang dimiliki oleh konselor juga secara reflektif dapat menimbulkan inspirasi mendalam pada jiwa konseli, sehingga seorang konseli cenderung untuk meneladaninya. Nah, cara atau tips mengembangkan pribadi berwibawa itu yang pertama ada pelajari bahasa tubuh orang yang berwibawa. Lalu yang kedua ada berpikir positif. Nah, yang ketiga pandai-pandai menjaga sikap. Lalu yang keempat tetap tenang di situasi yang kritis. Kemudian menjaga penampilan itu juga perlu. Yang keenam tidak suka mengumbar masalah pribadi. Yang ketujuh adalah percaya diri, dan yang terakhir berwawasan luas. Baik, untuk kompetensi kepribadian konselor yang kedua yaitu pribadi disiplin diri. Menurut Hasibuan tahun 2000,
Kedisiplinan adalah kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan yang berlaku. Kesadaran adalah sikap seseorang secara sukarela menaati semua peraturan dan sadar akan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga dia akan mematuhi atau mengerjakan semua tugasnya dengan baik, bukan atas paksaan. Kesediaan adalah suatu sikap, tingkah laku, dan perbuatan seseorang yang sesuai dengan peraturan baik yang tertulis maupun tidak. Sehingga seseorang akan bersedia mematuhi semua peraturan serta melaksanakan tugas-tugasnya secara sukarela maupun terpaksa. Lalu, urgensi disiplin diri bagi konselor. Dalam mendisiplinkan konseli atau siswa, sangat penting jika seorang konselor berusaha untuk mendisiplinkan dirinya terlebih dahulu. Pembentukan pribadi yang disiplin pada siswa nantinya akan membantu mereka menemukan dirinya, mengatasi masalah, mencegah timbulnya masalah. Dengan memiliki disiplin diri yang tinggi serta kewibawaan, maka konselor bisa menjadi teladan untuk konselinya, siswanya, dan bahkan orang-orang di sekitarnya. Dengan begitu, konselor bisa mendapatkan pandangan baik dan positif dari lingkungannya. Di sini juga akan saya sampaikan cara-cara atau tips mengembangkan disiplin diri. Yang pertama, jangan tunggu motivasi datang. Jadi melatih disiplin harus datang dari hati kita sendiri. Yang kedua, tahan godaan. Saat kita mulai melatih kedisiplinan, godaan pasti akan datang tak tertahan. Nah, disitulah kita harus bisa menahan godaan itu. Lalu yang ketiga, tetapkan rutinitas harian. Yang keempat, fokus pada target jangka panjang. Kita harus punya target dalam hidup kita, baik target jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, salah satu cara dalam meningkatkan disiplin diri adalah dengan fokus kepada target jangka panjang. Kenapa target jangka panjang? Karena target jangka panjang adalah sasaran yang tidak akan bisa kita raih dalam waktu dekat, sehingga kita pun terpacu menjaga motivasi untuk bisa mencapainya. Dan salah satu cara mencapainya adalah dengan melatih kedisiplinan. Sekarang kita akan membahas pada kompetensi kepribadian konselor yang terakhir, yaitu pribadi yang dapat dipercaya atau trustworthiness. Doni tahun 1998 memberikan definisi atau pengertian kepercayaan sebagai sesuatu yang diharapkan dari kejujuran dan perilaku kooperatif yang berdasarkan saling berbagi norma-norma dan nilai yang sama. Lalu menurut Shaw tahun 1997, definisi atau pengertian dari kepercayaan adalah keyakinan bahwa orang lain, tempat kita bergantung, akan memenuhi harapan-harapan kita kepadanya. Konselor sebagai tempat menceritakan segala persoalan konseli mestinya harus mampu menjaga rahasia konseli. Dengan itu, konselor tentu akan percaya oleh konselinya. Konselor yang dapat dipercaya memiliki kualitas sebagai berikut. Yang pertama, dapat dipercaya dan konsisten seperti menepati janji. Yang kedua, baik secara verbal maupun non-verbal menyatakan kerahasiaan kepada klien. Yang ketiga, membuat klien atau konseli tidak menyesal membuka rahasia dirinya. Lalu yang keempat, bertanggung jawab terhadap semua yang diucapkannya. Nah, urgensi trustworthiness bagi konselor dapat dipercaya mempunyai makna bahwa konselor bukan sebagai satu ancaman bagi konseli, akan tetapi sebagai pihak yang memberikan rasa aman. Alasan pentingnya konselor dapat dipercaya yaitu kepercayaan terhadap konselor diperlukan dalam mencapai tujuan esensial konseling. Lalu, untuk memberikan jaminan kerahasiaan konseli dalam konseling. Lalu yang ketiga, konseli membutuhkan keyakinan untuk motivasi dan watak konselor. Dan yang terakhir, pengalaman konseli terhadap konsistensi penerimaan dan kerahasiaan konselor akan membantu konseli dalam mengembangkan rasa percaya yang lebih mendalam.
Berikutnya, saya akan menyampaikan beberapa cara dan tips membangun trustworthiness. Jadi, bagaimana caranya agar kita bisa menjadi seseorang yang bisa dipercaya? Berikut adalah tips-tipsnya. Yang pertama, tunjukkan kepada orang lain bahwa kita peduli terhadap kebutuhan mereka. Lalu yang kedua, anggap sebuah janji layaknya kontrak mengikat yang harus dipenuhi. Yang ketiga, jangan pernah mengorbankan hubungan jangka panjang untuk kepentingan jangka pendek. Lalu yang keempat, jangan berharap orang menghargai kita jika kita meremehkan dan tidak menghargai mereka. Yang kelima, berikan penghargaan pada mereka yang layak. Yang keenam, berlaku objektif. Lalu yang berikutnya, jangan pernah meminta seseorang melakukan sesuatu yang kita sendiri tidak mau lakukan. Lalu berikutnya adalah tindakan kita harus sesuai dengan apa yang kita katakan. Lalu berpikirlah sebelum kita membuka mulut untuk berbicara. Berikutnya ada, kita akan memperoleh jauh lebih banyak dengan menonjolkan hal bagus yang dimiliki orang lain ketimbang memuji dan menceritakan kelebihan dari diri kita sendiri. Lalu berikutnya ada, berbicaralah dengan percaya diri dan yakin. Kalimat yang diucapkan dengan yakin akan menimbulkan rasa percaya. Lalu ini adalah tips terakhir dari saya, yaitu jika kita berlaku adil, orang pasti akan memahami ketegasan kita. Baik, sekian pembahasan dari teori-teori kompetensi kepribadian konselor yang bisa saya sampaikan. Saya minta maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dari teori-teori yang saya sampaikan tadi. Sekian dulu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.